Welcome back to my channel. Dengan gue Poppy masih di sini. Dan kemarin kita udah lihat video pertama gue dengan adanya fenomena pelecehan seksual ya. Kali ini temanya masih sama, tapi gue ingin membahas sisi fisik, aka body shaming. Apa itu body shaming? Menurut referensi yang gue dapat di internet, body shaming adalah perilaku menjelek-jelekan dan mengomentari penampilan orang lain, dan perilaku ini sama saja dengan tindakan bullying. Alasan body shamer melakukan hal tersebut itu beragam. Ada yang mulai dari mencairkan suasana, menghadirkan gelak tawa ya, iseng belaka, hingga benar-benar ingin menghina. Jadi gue punya contohnya. Misalnya lu udah lama nggak ketemu sama teman-teman sekolah lu, lagi acara bukber nih, dan lu datang dan teman-teman lu seperti sedikit menotis ada perubahan dari lu. Pop, gendutan ya? What? Nah, itu adalah contoh mencairkan suasana. Tapi kalau hal ini berulang-ulang kali dinyatakan, menurut gue ini bisa dibilang body shaming sih. Itu untuk bagi yang merasa disudutkan. Jangan pernah anggap remeh bercandaan apapun itu. Saya udah bawa-bawa fisik ya, apalagi bisa jadi ya ini bullying. Gue ingin cerita sedikit tentang pengalaman gue yang pernah jadi korban bullying body shaming. Gue pernah menyentuh berat badan di angka 80 kg. Actually I feel great. Gue merasa baik-baik aja, gue merasa fantastic gitu about my life, dan semua berjalan baik-baik aja dan gak ada yang harus dikhawatirkan. Sampai my couple, pasangan gue, bilang gue perempuan yang gendut. Dan itu gak cuma sekali doang, tapi diomongin sampai berkali-kali. Sampai kita lagi nggak ngobrol yang masalah fisik pun, tapi dia nyinggung itu lagi, kayak meledek. And I feel guilty. Gue kayak gimana sih rasa guilty, dan I feel so down dengan look gue yang menurut gue baik-baik aja, nggak ada yang salah dengan itu, dan gue merasa insecure. Sampai pada akhirnya gue coba cari di internet, dan yang gue temuin adalah itu namanya body shaming sih. Sesimpel itu. Body shaming bisa datang dari mana aja, nggak cuma dari orang terluar atau teman-teman lo, atau cuma orang yang ngeliat lo dan beropini, tapi juga dari orang-orang terdekat lo, keluarga. Di realitas sosial, nggak sedikit kasus body shaming yang terekspos, mulai dari zaman sekolah yang ngata-ngatain fisik kayak badak, ya gajah, lidi gitu, sampai kalangan selebriti pun tidak luput dari bullying body shaming. Contohnya itu kemarin kayak ada KKI yang dibilang binatang lepas, ada Eli Sugigi, terus ada Yuni Sara yang dibilang keriput, udah tua nggak pantas pakai pakaian yang terbuka gitu gara-gara postingannya. Terus ada Maudy Ayunda yang dibilang kayak lidi, kurus banget kayak triplek. Lalu di luar negeri tuh contohnya Kylie Jenner, apalagi pasca operasi plastiknya dia yang membuat bibirnya terlihat lebih tebal. Fenomena body shaming tidak hanya di real life, mostly cyberbullying yang kerap dilempar para maha netizen gitu ya. Beberapa contoh cerita, kasus cerita bullying body shaming yang ada di real life dan juga di media sosial. Dan gue pengen tahu nih, kalau lu punya cerita tentang body shaming, lu bisa tulis cerita lu di komentar di bawah. Kalian sadar gak sih kalau bullying body shaming itu punya efek yang seserius itu? Contohnya seperti anoreksia. Apa itu anoreksia? Itu gangguan makan yang si penderitanya tuh ketakutan untuk makan karena takut berat badannya bertambah. Terus ada depresi, gangguan mental,
dia sampai nggak bisa tidur, dia selalu overthinking, mungkin tiap malam selalu mikirin kata-kata netizen, kata-kata orang yang membullying dia sampai kematian. Ya karena mereka mikirin, oh iya separah itukah diri gue sampai benar-benar down, lalu kematian. Kebayang nggak sih? Jadi setelah lo tahu dampaknya seserius itu, korban body shaming itu bisa melawan gak sih? Yeah, they can. Dan gue punya fruit tips nih untuk kalian yang sering dibanjiri hujatan netizen ya di ranah sosial media. Yang pertama adalah, lo pasti tahu komentar yang penting dan gak penting. Kalau nggak penting ya udahlah, lo take down aja, lo report atau lo hapus. Anggap aja nggak ada. Dan yang kedua adalah bersikap proaktif dan positif dengan giat atau gencar melakukan body positivity. Menurut gua itu adalah sikap positif dari diri lo. So, apa itu body positivity? Body positivity itu ketika lo merasa yakin dengan diri lo, dengan how you look, dan you complimenting yourself, it's gaining your confidence. Itu yang bikin lo merasa lebih percaya diri. Lalu kalau di real life itu kurang lebih sama ya, lo abaikan kata-kata orang lain. Oke, lo ngedengerin dan menurut lo nggak penting-penting amat, kayak lo ya just let it go. Lalu bersyukur dengan kekurangan diri sendiri, whatever is it. Lo punya kelebihan, lo punya kekurangan, you claim it as yourself. Ya iya itu gua, ya udah, terus mau diapain lagi gitu. Lalu lo bisa mengembangkan diri lo dengan hal yang bermanfaat atau mencoba sesuatu yang berbeda. Semisal kalau lo merasa wah kayaknya gue butuh olahraga nih, oke, you go shape to the gym, atau lo bisa download beberapa tutorial berolahraga dan lo lakuin itu di rumah. It's very easy. Atau lo mau coba melakukan sesuatu yang di luar kebiasaan lo, semisal lo mau coba ke suatu tempat atau nyobain ke restoran yang belum pernah lo cobain sebelumnya. I think do something different. Ini juga yang gak kalah penting, building your confidence. Okay. Self confidence bisa dilakuin dengan cara lo nge-treat diri lo sendiri, lo coba skincare baru, mungkin masker baru yang lo beli online, atau lo beli baju yang lo suka. I think itu yang nambah lo percaya diri ketika lo berhadapan dengan orang lain atau berfoto gitu yang lo upload di sosial media. Dan ya, confidence. You can showing your talent yang orang nggak pernah ngelihat lu seperti itu sebelumnya. Lu bisa begini, lu bisa begitu. Dan building self confidence bukan berarti lu mengubah diri lu seluruhnya, no. Tapi gimana lu meyakinkan diri lu kalau ini gue dan I feel so confident. That's the key. My body, my choice, you know. Dan yang gak kalah penting adalah mencintai diri sendiri, karena itu adalah kunci dari segala semua itu semua. I lost my breath. Lo mau melakukan itu, lo mau menerima hujatan kayak apapun, I think the first things that you have to do is love yourself. Dan menurut gue, apapun yang udah Tuhan berikan itu adalah anugerah yang harus lu manfaatkan sebaik-baiknya. Gue jadi inget lagunya Lady Gaga. I'm beautiful in a way, 'cause God make no mistakes. I'm on the right track, baby, I was born this way. Ya, I'm beautiful. Gue tuh cantik apa adanya, luar, dalam, dan apapun yang Tuhan ciptakan atas kita, atas hidup, menurut gue nggak ada yang salah atau cacat. Dan ya kita sebenarnya sempurna dengan segala kekurangan kita. So I was born this way, baby. So ladies, I want you to prove it that you can do it. You can be yourself and express with your way.
Gue Poppy. Don't forget yourself in what shape you are. You're fabulous and one thing, love yourself. Itu udah closingnya sih. Apaan? Nunggu Poppy-nya aja belum ada. Like, subscribe, share. Emang harus begitu banget ya? Iya. Maksud gue nanti itu di fading gitu loh, yang di fading out, gila udah.